Kisah bos pabrik sepatu yang terpikat dengan kecantikan gadis cantik berkerudung penjaga warung kopi. Kehidupan Raka. Raka duduk di ruang kantornya yang luas, dikelilingi tumpukan dokumen dan rencana produksi. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui jendela besar, menyoroti meja kayu besar yang rapi, namun terasa hampa. Meski semua orang memandangnya sebagai sosok sukses, dalam hatinya Raka merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Setiap hari dipenuhi rapat, keputusan penting, dan perhitungan keuntungan, membuatnya selalu bergerak cepat. Namun, di balik kesibukan itu, Raka jarang memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Makan siang seringkali sendiri di kantin, dan malamnya dihabiskan memeriksa laporan keuangan atau memikirkan strategi produksi. Kesuksesan membawa rasa hormat dari rekan bisnis, tapi tidak selalu menghadirkan kebahagiaan. Teman-teman sejati dan kehangatan percakapan yang tulus terasa seperti kemewahan yang sulit dijangkau. Raka tahu, ia memiliki kemampuan untuk mengubah banyak hal, namun ada satu hal yang belum bisa ia kendalikan, rasa sepi yang terus mengintai. Di tengah rutinitasnya, Raka selalu menyadari satu hal, ada sesuatu dalam hidupnya yang masih kosong. Ia belum menemukan orang yang mampu membuatnya merasa benar-benar utuh, yang bisa menembus dinding kesibukan dan ambisinya. Meskipun dikelilingi oleh keberhasilan dan kekayaan, Raka menyadari bahwa pencapaian materi tidak pernah bisa menggantikan kehangatan hati dan ketulusan seseorang yang dekat dengannya. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Raka kembali menatap kalender di meja, menandai jadwal rapat dan inspeksi pabrik. Namun, tanpa ia sadari, sebuah pertemuan kecil di sebuah tempat sederhana akan segera mengubah kesehariannya yang monoton, membawa warna baru dalam kehidupannya yang sibuk namun sepi. Kehidupan Nadia. Nadia menyapu lantai warung kopi kecil tempatnya bekerja. Senyum tipis tak pernah lepas dari wajahnya meski tubuhnya letih. Setiap pagi, sebelum fajar benar-benar menyingsing, ia sudah berada di sana, menyiapkan meja, menyeduh kopi, dan memastikan setiap pelanggan merasa nyaman. Warung kopi itu bukan sekadar tempat bekerja, tapi juga dunia kecilnya, tempat di mana ia bisa berdiri tegak, mandiri, dan bertahan menghadapi kerasnya hidup. Sejak kehilangan orang tua, Nadia harus mengandalkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa tidak ada yang akan memberinya apa yang ia butuhkan. Semua harus diperjuangkan dengan kerja keras. Ia belajar menyusun prioritas, menabung setiap rupiah, dan tetap tegar menghadapi pelanggan yang kadang cerewet atau kasar. Meski pekerjaan itu melelahkan, Nadia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, aroma kopi yang baru diseduh, senyum pelanggan yang puas, dan momen kecil saat ia bisa menolong seseorang dengan ramahnya. Seringkali, ia berpikir tentang mimpi-mimpinya, mimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih stabil, mungkin suatu saat membuka warungnya sendiri, atau sekadar hidup dengan tenang tanpa harus khawatir tentang biaya sehari-hari. Hari-harinya sederhana, penuh rutinitas yang sama, namun ia menjalaninya dengan hati teguh. Nadia tidak menuntut dunia memberinya kemewahan. Ia hanya ingin bisa bertahan dan merasa bangga pada dirinya sendiri. Di balik kerudung yang menutupi rambutnya, matanya selalu menyimpan semangat yang tak mudah padam. Semangat untuk melanjutkan hidup, sekuat tenaga, dan tetap percaya pada kebaikan meski dunia kadang keras. Dan di suatu pagi yang cerah itu, saat aroma kopi memenuhi udara dan pelanggan pertama mulai datang, Nadia tidak tahu bahwa seseorang, sosok yang akan mengubah hidupnya, baru saja memasuki warungnya. Pertemuan pertama. Pagi itu, udara kota terasa segar. Aroma kopi yang baru diseduh menyebar ke jalanan di sekitar warung kecil itu. Nadia sibuk menyiapkan meja, menyusun gelas dan piring dengan cekatan. Tangannya lincah, matanya fokus, namun sesekali matanya menatap keluar jendela, mengamati orang-orang yang lewat, berharap hari itu akan berjalan lancar. Di sisi lain jalan, Raka melangkah dengan langkah mantap. Pagi itu, ia memutuskan untuk mampir ke warung kopi sederhana ini.
Tempat itu terlihat berbeda dari restoran mewah yang biasa ia kunjungi. Sederhana, hangat, dan terasa hidup dengan aktivitas pagi. Ia tersenyum samar, menenangkan dirinya dari rutinitas kantor yang menegangkan. Begitu Raka masuk, mata Nadia menangkap sosok pria tinggi dengan aura tenang dan rapi. "Selamat pagi, Pak," sapa Nadia dengan suara lembut, sambil menyesuaikan kerudungnya. Senyumnya ramah dan tulus, seperti biasa, membuat Raka merasa ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Raka membalas senyum itu dengan anggukan ringan. "Selamat pagi. Boleh saya pesan kopi?" tanyanya, mencoba bersikap santai meski hatinya terasa sedikit berdebar, sesuatu yang jarang ia rasakan di tengah kesibukannya yang padat. Nadia mengangguk, lalu mulai menyiapkan pesanan. Tangannya lincah menuangkan kopi, mengaduk dengan tepat, sambil sesekali melontarkan komentar ringan tentang cuaca pagi atau keramaian di jalanan. Cara Nadia berbicara sederhana, tapi ada kehangatan yang sulit dijelaskan, seolah setiap kata disampaikan dengan ketulusan. Raka memperhatikan setiap gerakan Nadia. Cara ia menyiapkan kopi, cara matanya menatap cangkir sebelum disajikan, dan terutama senyum yang tak pernah pudar meski tangannya sibuk, semua itu membuat Raka terpikat. Ia merasa ada kedamaian yang jarang ia rasakan, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kesuksesan atau kekayaan. Ketika Nadia menyerahkan cangkir kopi hangat itu, pandangan mereka bertemu. Sesaat, keduanya terdiam, seolah waktu berhenti. "Terima kasih," ujar Raka, suaranya lebih dalam dari biasanya. Nadia membalasnya dengan senyum hangat. Matanya bersinar penuh keramahan. Raka mengambil tegukan pertama kopi itu. Rasanya sederhana tapi terasa sempurna. Namun, bukan kopi yang membuatnya terkesan, melainkan kehadiran gadis di depannya, yang tanpa sengaja membuat dunianya terasa berbeda. Ia merasa ingin mengenal lebih jauh sosok di depannya ini, seseorang yang mampu menghadirkan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupannya. Nadia, di sisi lain, menyadari ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Ia tampak sibuk dan berwibawa, namun ada kelembutan dalam caranya memperhatikan sekeliling warung. Ia penasaran, tapi tetap menjaga sikap profesionalnya. Tanpa sadar, senyumnya sedikit lebih hangat daripada biasanya, dan langkahnya terasa ringan meski hari itu banyak pelanggan. Pertemuan itu singkat, hanya beberapa menit, namun meninggalkan kesan mendalam bagi keduanya. Raka melangkah pergi, membawa perasaan baru yang asing baginya. Rasa ingin kembali, ingin melihat senyum itu lagi. Sementara Nadia menatap pintu warung yang tertutup di belakangnya, hatinya berdesir aneh, bertanya-tanya tentang sosok pria yang baru saja singgah dalam hidupnya. Tanpa mereka sadari, hari itu menjadi awal dari kisah yang akan mengubah kehidupan masing-masing. Kisah yang dimulai dari senyum sederhana seorang gadis berkerudung dan rasa penasaran seorang pria sukses yang jarang merasakan hal-hal sederhana tapi tulus. Salah paham manis. Beberapa hari setelah pertemuan pertama, Raka kembali ke warung kopi itu dengan harapan dapat berbincang lebih lama dengan Nadia. Namun pagi itu, warung penuh dengan pelanggan yang ramai. Suara gelas dan cangkir berdenting bersahut-sahutan. Aroma kopi bercampur dengan bunyi mesin pembuat kopi, menciptakan suasana yang sibuk dan sedikit kacau. Raka melihat Nadia di balik meja, tanpa terburu-buru melayani satu persatu pelanggan. Tangannya gesit, matanya terus berpindah dari satu orang ke orang lain, dan bibirnya bergerak cepat menyapa setiap pelanggan. Ia tersenyum, tapi wajahnya terlihat tegang. Raka mendekat, mencoba memanggilnya. "Nadia, boleh saya?" Namun sebelum ia sempat selesai, Nadia tergesa-gesa melayani seorang ibu yang memesan kopi dan kue, tanpa menoleh ke arah Raka. Ia sibuk menulis pesanan, menyajikan minuman, dan sesekali menenangkan pelanggan yang rewel. Di mata Raka, kesan pertama muncul. Nadia tampak cuek, seolah tidak mengingatnya dan kurang peduli dengan kedatangannya. Sebuah rasa kecewa ringan menyelinap di hatinya. "Apakah aku salah waktu datang?" gumamnya dalam hati.
Ia mulai meragukan apakah kesan hangat dari pertemuan pertama hanya ilusinya sendiri. Namun, saat Raka memperhatikan lebih lama, ia menyadari sesuatu. Di balik ributan dan kesibukan itu, setiap gerakan Nadia dipenuhi ketelitian dan kesabaran. Ia menunduk menenangkan anak kecil yang ingin mencoba coklat panas, menepuk punggung seorang pelanggan yang tampak cemas, dan tetap tersenyum meski kesibukan menumpuk. Raka merasa terkesan. Walaupun Nadia tampak tak punya waktu untuknya, kesungguhan dan ketulusannya dalam melayani orang lain menunjukkan sisi kepribadian yang luar biasa. Ia mulai memahami bahwa kesibukan Nadia bukanlah ketidakpedulian, melainkan tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Raka duduk di salah satu meja, menyesap kopi sambil memperhatikan Nadia dari kejauhan. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa salah paham ini justru membuatnya makin kagum. Gadis berkerudung itu memiliki kekuatan yang tak banyak dimiliki orang, mampu menghadapi keramaian, tetap ramah, dan membuat setiap orang merasa diperhatikan. Dalam hati, Raka berjanji untuk lebih sabar, menghargai waktu Nadia, dan mencoba mengenalnya lebih jauh. Meskipun salah paham terjadi, momen itu justru menegaskan satu hal. Nadia bukan sekadar gadis biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang menimbulkan rasa kagum dan keinginan untuk dekat lebih lama, tanpa memaksa dan tanpa terburu-buru. Hari itu berakhir dengan Raka meninggalkan warung kopi, namun dengan hati yang lebih hangat dan pandangan baru tentang gadis yang senyumnya mampu menenangkan dunia yang sibuk dan kacau di sekelilingnya. Kesan pertama yang mendalam. Hari itu, Raka datang lebih pagi dari biasanya. Warung kopi masih sepi, hanya terdengar suara mesin kopi yang berdengung pelan dan aroma biji kopi yang baru digiling. Nadia tengah menyapu lantai dan menata gelas-gelas bersih di rak. Rambutnya tersembunyi rapi di balik kerudung, dan matanya tampak fokus namun tenang. Raka duduk di salah satu meja dekat jendela, memperhatikan setiap gerak-gerik Nadia. Kali ini, bukan sekadar senyum atau kesibukan yang menarik perhatiannya. Ada sesuatu dalam cara Nadia berbicara dan bersikap yang membuatnya terpikat. Setiap sapaan kepada pelanggan terdengar hangat. Setiap pertanyaan yang ia ajukan diucapkan dengan rasa tulus, seolah benar-benar peduli pada kenyamanan orang lain. Seorang pelanggan masuk, terlihat bingung memilih menu. Nadia menunduk dengan lembut, menatap matanya dan berkata, "Bapak ingin saya rekomendasikan minuman favorit kami." Suaranya lembut, tapi penuh keyakinan. Cara ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menunjukkan perhatian, membuat pelanggan itu tersenyum lega. Raka merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap itu. Tidak ada kesan dibuat-buat atau mencari pujian. Semua terasa alami, murni dari hati. Cara Nadia berinteraksi dengan orang lain membuat Raka merasa hangat di dalam dada, seperti menemukan ketulusan yang jarang ditemui di dunia bisnisnya yang sibuk dan penuh kepura-puraan. Saat Nadia menatap ke arah Raka, menyadari kehadirannya, ia menyapa dengan senyum hangat tanpa tergesa-gesa. "Selamat pagi, Pak. Mau pesan kopi seperti kemarin?" Suaranya ringan tapi tulus, dan nada bicaranya membuat Raka seketika merasa nyaman, seolah waktunya di warung itu melambat. Raka menyesap kopi pelan-pelan. Matanya tak lepas mengamati Nadia. Setiap gerakan, setiap kata yang diucapkan, membentuk kesan mendalam yang sulit ia jelaskan. Di tengah kesibukannya sebagai bos pabrik sepatu, Raka menyadari bahwa ia jarang merasa begitu tenang dan tertarik pada seseorang hanya melalui interaksi sederhana. Di hatinya, muncul kesadaran, ini bukan sekadar ketertarikan sesaat. Ada kedalaman dalam cara Nadia bersikap, sesuatu yang menyentuh sisi dirinya yang paling jarang ia ungkapkan, keinginan untuk dekat dengan seseorang yang tulus, sederhana, dan mampu menghadirkan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupannya. Hari itu, Raka meninggalkan warung kopi dengan perasaan campur aduk, antara kagum, penasaran, dan rasa ingin tahu yang semakin besar tentang gadis berkerudung itu. Kesan pertama yang muncul di hari-hari sebelumnya kini berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Sebuah daya tarik yang membuatnya ingin kembali, bukan hanya untuk kopi, tapi untuk sosok yang kini tak bisa ia lupakan.
mengamati dari jauh. Hari demi hari, Raka mulai menyadari dirinya selalu mencari alasan untuk mampir ke warung kopi itu. Kadang hanya untuk mengambil secangkir kopi, kadang hanya untuk melihat suasana pagi, tapi yang paling ia nantikan adalah melihat Nadia. Tanpa disadari, ia mulai mengamati setiap detail kecil tentang gadis itu. Cara Nadia tersenyum kepada pelanggan, bagaimana tangannya menata gelas dengan cekatan, dan cara matanya menatap setiap orang dengan perhatian yang tulus. Namun Raka tidak langsung mendekat. Ia belajar mengamati dari jauh, menghormati ruang Nadia dan rutinitasnya. Dari sudut meja dekat jendela, ia memperhatikan bagaimana Nadia menghadapi kesibukan dengan tenang. Ketika pelanggan datang dengan pertanyaan yang rumit, Nadia tak pernah kehilangan kesabaran. Ia menunduk sedikit, menjelaskan dengan lembut, memastikan setiap orang merasa dimengerti. Raka tersenyum sendiri saat melihat itu. Ada sesuatu dalam cara Nadia bekerja, kekuatan dan ketulusan yang jarang ia temui pada orang dewasa di dunia bisnisnya. Ia kagum bukan hanya karena Nadia cantik, tapi karena kepribadian dan caranya memperlakukan orang lain. Semua itu membuat Raka ingin mengenal gadis itu lebih dari sekadar pengunjung yang datang untuk kopi. Suatu pagi, Raka memperhatikan Nadia berbicara dengan seorang pelanggan yang tampak gugup. Dengan sabar, Nadia menjelaskan menu, menertawakan candaannya dengan ringan, dan akhirnya membuat pelanggan itu tersenyum lega. Raka merasa hangat melihat momen itu, seperti melihat cahaya yang bersinar dari seseorang yang sederhana tapi istimewa. Setiap kali Raka datang, ia selalu mencoba mengingat detail kecil. Apa minuman favorit Nadia, bagaimana ia tertawa saat bercanda dengan pelanggan tetap, dan bagaimana caranya tetap tenang meski warung penuh sesak. Ia ingin memahami Nadia tanpa mengganggu, menilai kepribadiannya dari hal-hal sederhana yang mungkin orang lain anggap sepele. Meski hanya mengamati dari jauh, Raka mulai merasakan ikatan yang aneh tapi nyata. Ada rasa nyaman, penasaran, dan ketertarikan yang tumbuh pelan tapi pasti. Ia sadar, ini bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Ia ingin tahu lebih banyak tentang gadis berkerudung yang selalu membuat hatinya terasa hangat meski hanya melihatnya sebentar. Hari itu, saat Raka menyesap kopi terakhirnya, ia meninggalkan warung dengan senyum samar. Hatinya penuh rasa ingin tahu, dan tekad untuk terus mengenal Nadia. Tidak terburu-buru, tapi perlahan-lahan, dengan cara yang paling tulus. Ia tahu, kesabaran dan perhatian kecil bisa membuka jalan bagi sesuatu yang lebih berarti di masa depan. Percakapan ringan. Hari itu, warung kopi sedikit lebih sepi daripada biasanya. Nadia sedang menata cangkir di rak, sementara Raka duduk di meja dekat jendela, menikmati secangkir kopi hangat. Udara pagi yang segar dan aroma kopi yang menenangkan menciptakan suasana yang nyaman, seolah memanggil percakapan yang lebih santai daripada sebelumnya. Ketika Raka memesan tambahan kopi, Nadia menatapnya dan tersenyum. "Ingin saya buatkan yang sama seperti kemarin?" tanyanya, suaranya ringan tapi ramah. Raka mengangguk. "Ya, terima kasih. Kamu selalu ingat," balasnya, sedikit tersenyum. Nada percakapan itu sederhana, tapi ada rasa akrab yang perlahan mulai terbentuk. Setelah menyerahkan kopi, Nadia menanyakan dengan sopan, "Biasanya Bapak datang ke sini pagi-pagi sekali. Sibuk ya?" Raka tersenyum, menyesap kopi pelan-pelan sebelum menjawab. "Bisa dibilang begitu. Tapi kadang saya sengaja datang ke sini, bukan hanya untuk kopi. Tempat ini terasa tenang." Nadia menatapnya sebentar, lalu tersenyum sambil mengangguk. "Saya mengerti. Kadang pekerjaan memang membuat kita ingin mencari ketenangan di tempat sederhana. Saya sendiri senang bisa bekerja di sini. Meski melelahkan, ada kepuasan tersendiri ketika pelanggan senang." Percakapan itu membuka pintu yang sebelumnya hanya diisi senyum dan sapaan singkat. Raka mulai berbagi sedikit tentang rutinitasnya di pabrik sepatu, tentang bagaimana setiap keputusan kecil bisa memengaruhi banyak orang. Nadia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali bertanya ringan tentang apa yang ia katakan. Sebagai gantinya,
Nadia menceritakan sedikit tentang hari-harinya di warung kopi. Bagaimana ia belajar menghadapi pelanggan yang sulit. Bagaimana ia mengatur waktu dan tabungan untuk masa depannya. Raka mendengarkan dengan serius. Kagum pada ketekunan dan keteguhan gadis itu. Mereka tertawa kecil saat Nadia bercerita tentang kejadian lucu dengan pelanggan tetap. Suasana yang awalnya canggung berubah menjadi nyaman. Seolah mereka telah lama saling mengenal meski baru beberapa kali bertemu. Raka merasa hangat di dalam dada, menikmati setiap kata dan tawa yang keluar dari Nadia. Percakapan ringan itu bukan hanya tentang kopi atau pekerjaan. Itu tentang manusia yang saling mengenal perlahan. Raka mulai menyadari bahwa ketertarikannya tidak hanya pada penampilan Nadia, tapi pada cara ia melihat dunia. Tulus, mandiri, dan penuh perhatian pada orang lain. Hari itu, setelah beberapa menit bercakap-cakap, Raka meninggalkan warung dengan perasaan ringan. Ada rasa kagum dan ketertarikan yang tumbuh, tapi juga rasa nyaman yang jarang ia rasakan dalam hidupnya yang sibuk dan penuh tekanan. Ia tahu, pertemuan-pertemuan sederhana seperti ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih berarti. Tertawa bersama. Suasana pagi di warung kopi itu lebih hangat daripada biasanya. Matahari baru saja menembus jendela, dan aroma kopi segar memenuhi ruangan. Nadia sedang sibuk menyiapkan pesanan, sementara Raka duduk di meja favoritnya, menikmati momen tenang sambil memperhatikan gadis berkerudung itu bekerja. Tiba-tiba, seorang pelanggan muda yang tampak gugup menjatuhkan piring kecil yang berisi kue ke lantai. Suara dentingannya membuat Nadia tersentak, tapi ia segera tersenyum dan menenangkan pelanggan itu. "Tenang saja, tidak apa-apa, kue bisa diganti," ujarnya sambil mengambil kue baru dari rak. Raka menahan tawa melihat ekspresi pelanggan yang canggung, tapi Nadia menanganinya dengan begitu santai, menambahkan komentar ringan yang membuat pelanggan itu ikut tersenyum lega. "Kalau kau ingin latihan keseimbangan, datang lagi ya. Tapi jangan sambil membawa kue," kata Nadia sambil tertawa ringan. Tawa Nadia itu terdengar begitu alami, hangat, dan menular. Raka tidak bisa menahan senyum lebarnya. Ada sesuatu dalam cara Nadia menertawakan situasi kecil itu, tanpa malu, tanpa canggung, yang membuat momen sederhana berubah menjadi menyenangkan. Tidak lama kemudian, seorang pelanggan anak muda mencoba bercanda dengan Nadia, membuat komentar konyol tentang ukuran gelas kopi. Nadia menatapnya sejenak, lalu menanggapi dengan cepat dan lucu, mengubah candaan itu menjadi momen humor yang membuat seluruh ruangan tertawa ringan. Raka merasa terpikat bukan hanya pada kecantikan Nadia, tapi juga pada kecerdasannya, spontanitasnya, dan kemampuan menghadirkan keceriaan di tengah kesibukan. Raka ikut tertawa bersama, merasakan kehangatan yang jarang ia temukan dalam kehidupan profesionalnya yang serius. Setiap tawa Nadia terasa seperti jendela kecil ke dunia yang lebih ringan dan tulus, dunia yang berbeda dari rapat, laporan, dan strategi pabrik sepatu yang selama ini memenuhi hidupnya. Ketika tawa itu reda, Raka menatap Nadia, hatinya terasa hangat dan ringan. Ia sadar, ia tidak hanya kagum pada cara Nadia bekerja atau bersikap ramah, tapi juga pada bagaimana ia bisa membuat orang-orang di sekitarnya tersenyum dan merasa nyaman. Sesuatu dalam diri Nadia membuat Raka ingin lebih dekat, ingin menjadi bagian dari momen-momen kecil namun berarti itu. Hari itu, ketika Raka meninggalkan warung, ia membawa pulang bukan hanya kopi hangat, tapi juga perasaan baru yang tumbuh perlahan, kagum, senang, dan mulai jatuh hati pada gadis berkerudung yang mampu menghadirkan tawa dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Raka membantu tanpa diketahui. Hari itu, warung kopi tampak sedikit lebih sepi. Nadia tengah sibuk menata meja sambil memeriksa catatan keuangan kecilnya. Pandangannya menelusuri angka demi angka dengan raut wajah serius. Meski senyumannya tetap tersisa untuk pelanggan yang datang, hatinya terasa berat. Beberapa tagihan listrik dan biaya pasokan kopi yang menumpuk membuatnya khawatir. Ia tahu harus membayar semuanya tepat waktu, tapi tabungannya masih belum mencukupi sepenuhnya. Di luar, Raka duduk di sudut ruangan, menyadari kegelisahan yang muncul di wajah Nadia.
Ia memperhatikan bagaimana gadis itu menunduk pada catatan kecil. Sesekali menghela napas panjang sebelum tersenyum tipis kepada pelanggan. Raka tersentuh. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk membantu, tapi dengan cara yang tidak ingin diketahui. Keesokan harinya, Raka mendatangi bank untuk melakukan beberapa pembayaran atas nama warung kopi itu, menggunakan alasan yang sopan dan formal agar tidak ada yang curiga. Ia ingin meringankan beban Nadia tanpa membuatnya merasa tergantung pada orang lain. Baginya, ketulusan harus hadir tanpa pamrih, sama seperti sikap Nadia yang tulus melayani setiap orang. Beberapa hari kemudian, Nadia menerima konfirmasi pembayaran tagihan, dan ia terkejut. Ia memeriksa catatan beberapa kali, mencoba mencari tahu siapa yang membayarnya. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada bukti siapa yang membantu. Rasa lega dan haru campur aduk dalam hatinya. Siapa ya yang menolong? Gumamnya. Tersenyum tipis sambil menyeka keringat di dahinya. Raka datang ke warung seperti biasa. Duduk di meja favoritnya. Tersenyum saat melihat Nadia tampak lebih ringan hatinya. Ia tidak mengungkapkan apapun. Hanya menikmati melihat gadis itu bekerja dengan lebih tenang. Meski Nadia masih belum tahu siapa yang menolongnya, Raka merasa puas. Membantu dengan diam-diam memberinya kebahagiaan tersendiri, seolah bisa berbagi beban tanpa mengubah keseharian Nadia yang sederhana dan tulus. Hari itu, Nadia bekerja lebih fokus dan dengan senyum yang lebih hangat. Ia tidak tahu siapa yang membantunya, tapi rasa tenang yang muncul membuatnya semakin percaya bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Sementara Raka, dari sudut meja, menatapnya dengan pandangan penuh kekaguman. Setiap langkah Nadia, setiap senyumnya, membuat hati Raka semakin dekat, semakin ingin melindungi dan mengenal gadis itu lebih jauh. Dan di antara cangkir-cangkir kopi dan aroma hangat yang memenuhi ruangan, sebuah ikatan tak terlihat mulai terbentuk. Ikatan yang tumbuh dari perhatian sederhana, ketulusan, dan rasa ingin menjaga seseorang yang sangat berarti tanpa harus terlihat. Nadia mulai curiga. Beberapa hari berlalu sejak warung kopi berjalan seperti biasa. Nadia mulai menyadari hal-hal kecil yang terasa berbeda. Pelanggan yang tampak biasa-biasa saja tiba-tiba memesan lebih lama. Beberapa orang menatapnya dengan pandangan hangat, dan beberapa kejadian kecil yang membuatnya merasa ada mata yang selalu mengikutinya. Suatu pagi, saat ia menata meja di dekat jendela, Nadia merasa seseorang duduk di sudut warung, memperhatikannya. Ia menoleh sekilas, namun tidak melihat siapapun yang aneh. Orang itu tampak biasa, seperti pelanggan tetap, tapi ada rasa familiar yang sulit dijelaskan. Hatinya berdetak sedikit lebih cepat. Sejak pertemuan pertama dengan Raka, Nadia memang sudah merasakan ada seseorang yang berbeda dari kebanyakan orang yang datang ke warung. Sosok itu tenang, sopan, dan seolah memperhatikan tanpa mengganggu. Namun ia tidak tahu siapa orang itu, dan rasa penasaran mulai muncul. Siapa ya, yang selalu membuat suasana terasa hangat tapi tak kentara? Gumamnya dalam hati. Hari demi hari, kejadian-kejadian kecil itu terus terjadi. Kopi yang tiba-tiba dibayar lebih cepat, senyum yang muncul tanpa sengaja dari pelanggan yang duduk di tempat sama, atau tatapan hangat yang ia rasakan namun tidak bisa dipastikan dari siapa. Nadia mulai merasa ada niat baik yang tersembunyi, sesuatu yang ingin membantunya tanpa membuatnya merasa tergantung. Meski penasaran, Nadia tetap menjaga sikap profesionalnya. Ia tersenyum kepada setiap orang dengan tulus, melayani pelanggan seperti biasa, sambil sesekali menatap sudut ruangan dengan rasa ingin tahu. Ada perasaan aneh yang membuatnya waspada tapi juga sedikit hangat di hati, seolah dunia kecilnya di warung kopi mulai memiliki bayangan kehadiran seseorang yang ingin melindungi dan memperhatikannya. Di sela kesibukannya, Nadia merenung sejenak, menyadari bahwa hidupnya yang sederhana ternyata menarik perhatian seseorang. Ia tidak tahu siapa, dan itu membuatnya penasaran sekaligus hati-hati. Namun, ada rasa nyaman yang muncul dari ketidakpastian itu, seolah ada seseorang yang ingin hadir tanpa mengubah dunia kecilnya, hanya sekadar memberikan perlindungan dan perhatian.
Hari itu berakhir dengan Nadia menatap jendela, memikirkan sosok misterius yang selalu membuatnya merasa ada yang memperhatikannya. Ia tersenyum samar, penasaran, dan sedikit waspada. Tapi ada satu hal yang pasti, hidupnya mulai terasa sedikit lebih hangat dari biasanya, meski ia belum mengetahui siapa yang membuatnya begitu. Obrolan malam di warung. Malam itu, warung kopi sudah sepi. Hanya tersisa aroma kopi yang hangat dan cahaya lampu kuning lembut yang memantul di meja-meja kayu. Nadia sedang membersihkan gelas terakhir sebelum menutup warung, ketika Raka duduk di kursi dekat jendela. Tidak ada kata-kata formal, hanya senyum kecil sebagai salam yang cukup hangat untuk membuka percakapan. "Masih buka?" tanya Raka pelan, hampir seperti tidak ingin mengganggu. "Ya, sebentar lagi tutup. Mau duduk sebentar?" jawab Nadia, sambil menata sisa piring bersih. Ia tampak sedikit lelah, namun senyumnya tetap tulus. Raka menyesap kopi pelan, matanya menatap Nadia. "Aku penasaran, kamu punya mimpi apa, Nadia? Sesuatu yang ingin dicapai suatu hari nanti?" Nadia terdiam sejenak, menatap keluar jendela, lalu tersenyum. "Aku ingin punya kehidupan yang tenang. Bisa membuka warung kopi sendiri, tempat di mana orang datang tidak hanya untuk minum kopi, tapi juga merasa nyaman. Aku ingin tetap mandiri, tapi tidak kesepian. Mimpi sederhana, tapi rasanya penting." Raka mengangguk pelan, tersentuh oleh kesederhanaan mimpi Nadia. "Sederhana, tapi indah. Aku juga punya mimpi. Tapi biasanya terlalu sibuk memikirkan angka, produksi, keuntungan. Kadang lupa tentang hal-hal kecil yang membuat hidup terasa hidup. Mendengar mimpimu membuatku ingat bahwa hidup bukan hanya tentang kesuksesan, tapi juga tentang ketenangan dan kebahagiaan sederhana." Percakapan itu terus mengalir, dari mimpi kecil Nadia tentang warung kopi yang ramah, hingga harapan Raka tentang hidup yang lebih seimbang dan hangat. Mereka tertawa saat Nadia bercerita tentang pelanggan yang lucu, dan Raka menceritakan kisah konyol dari pengalaman di pabrik yang biasanya tidak ia bagikan. Ada keheningan yang nyaman di antara mereka. Sesekali diselingi suara cangkir kopi yang diletakkan di meja. Dalam diam itu, keduanya saling menatap, memahami bahwa percakapan malam ini bukan sekadar kata-kata. Ada rasa saling menghargai, mengerti, dan perlahan membangun kepercayaan, pondasi dari hubungan yang lebih dalam. Sebelum meninggalkan warung, Nadia tersenyum, matanya bersinar. "Terima kasih sudah mendengarkan, Pak." Kadang menceritakan mimpi sendiri terasa menenangkan. Raka tersenyum balik, hatinya hangat. "Terima kasih juga, Nadia. Malam ini, aku merasa lebih mengerti apa yang benar-benar penting." Ketika pintu warung tertutup di belakang Raka, Nadia menatap ruang kosong itu sebentar. Ada rasa aneh di hatinya, penasaran, nyaman, tapi juga sedikit kagum. Di sisi lain, Raka berjalan pulang dengan hati yang lebih ringan, merasa malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih berarti, lebih tulus, dan mungkin sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Raka menjadi teman. Pagi itu, warung kopi terasa lebih sibuk dari biasanya. Nadia berlari-lari mengantarkan pesanan, sambil sesekali menoleh ke mesin kopi yang mogok sebentar. Wajahnya terlihat lelah, namun tetap menampilkan senyum ramah kepada pelanggan. Dari sudut meja dekat jendela, Raka memperhatikan dengan cermat. Ia melihat Nadia kesulitan mengganti beberapa alat yang rusak dan menata ulang gelas-gelas yang berserakan akibat mesin kopi yang tiba-tiba mati. Tanpa ragu, Raka bangkit, mendekati Nadia dengan langkah tenang. "Boleh aku bantu?" tanyanya pelan, tidak ingin terdengar memaksa. Nadia menatapnya sekejap, sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Oh, ya, boleh. Mesin ini kadang merepotkan." Raka menunduk, membenarkan beberapa alat yang tidak berfungsi, membersihkan tumpahan kopi, dan menata meja yang berantakan. Tidak ada kata-kata besar atau pujian yang ia ucapkan, hanya tindakan sederhana namun efektif. Nadia menatapnya,
merasa lega, dan hatinya sedikit hangat. Ia jarang menerima bantuan yang tulus tanpa ada rasa sombong atau ingin menonjolkan diri. "Terima kasih, Pak." Raka, ya?" kata Nadia, masih tersenyum. "Ya, Raka." "Tidak masalah," jawabnya ringan, lalu kembali menata gelas yang tersisa. Ia tidak ingin membuat Nadia merasa terikat atau malu menerima bantuan. Baginya, menolong orang seharusnya murni dari hati, bukan untuk dipamerkan. Sejak hari itu, kedekatan mereka mulai bertambah secara alami. Raka tidak hanya hadir di warung untuk minum kopi, tetapi juga untuk membantu hal-hal kecil, menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan Nadia, menaruh stok kopi yang habis, atau sekadar memindahkan meja berat yang kadang membuat Nadia lelah. Semua dilakukan tanpa pamrih, tanpa ingin dipuji, hanya untuk melihat senyum lega di wajah Nadia. Nadia mulai menyadari kehadiran Raka tidak sekadar orang asing yang datang ke warungnya. Ada rasa peduli yang tulus, sebuah kehangatan yang berbeda dari dunia luar yang seringnya penuh tuntutan dan kesibukan. Meski masih menjaga jarak, Nadia merasa nyaman dengan Raka. Ia mulai mempercayai bahwa pria itu bukan hanya sekadar pengunjung biasa, tetapi seseorang yang bisa menjadi teman, bahkan mungkin lebih dari itu di masa depan. Hari itu, setelah semua pelanggan pergi dan warung kembali sepi, Nadia menatap Raka yang sedang membereskan meja terakhir. Ada rasa terima kasih yang tulus di matanya, meski tidak terucap. Raka menatap balik dengan senyum ringan, tanpa mengharapkan balasan. Cukup melihat Nadia tersenyum lega sudah cukup. Di antara aroma kopi dan senyum yang sederhana, benih kepercayaan dan persahabatan mulai tumbuh. Raka bukan lagi hanya pria yang diam-diam memperhatikannya, tetapi teman yang bisa diandalkan, pendengar yang sabar, dan sosok yang mulai meninggalkan kesan mendalam di hati Nadia. Nadia tergerak. Beberapa minggu berlalu sejak Raka mulai membantu Nadia secara diam-diam di warung kopi. Setiap pagi, ia datang, membantu menata, menyiapkan perlengkapan, atau sekadar tersenyum dan menyapanya. Hal-hal kecil itu membuat Nadia perlahan merasa nyaman. Ada rasa lega ketika Raka ada di sekitar, seolah beban sehari-hari sedikit berkurang. Meski demikian, Nadia tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin terlalu cepat terbawa perasaan. Hidupnya selama ini mengajarkannya untuk mandiri dan berhati-hati, terutama terhadap orang-orang yang tampak peduli terlalu cepat. "Aku harus tetap fokus pada hidupku sendiri," pikir Nadia saat menatap Raka yang sedang membantu menata meja dengan tenang. Namun, ada sesuatu yang membuat hatinya bergerak. Cara Raka menolongnya tanpa pamrih, ketenangannya, dan perhatian kecil yang ia tunjukkan membuat Nadia sulit mengabaikannya. Setiap kali Raka tersenyum ringan, Nadia merasa hangat, bukan hanya karena bantuan, tapi karena ketulusan yang terpancar dari sikapnya. Suatu sore, ketika warung hampir tutup, Nadia menatap Raka yang sedang membereskan gelas-gelas. Ia ragu sejenak, lalu berkata, "Terima kasih, Raka. Aku merasa lebih ringan dengan bantuanmu." Raka menatapnya, matanya hangat, namun tetap sederhana. "Tidak apa-apa, Nadia. Aku senang bisa membantu," jawabnya. Tidak ada kesan mengatur atau memaksa, hanya ketulusan yang membuat Nadia tergerak. Di dalam hati, Nadia mulai menyadari sesuatu. Rasa nyaman itu bukan sekadar kebetulan. Kehadiran Raka membuat hari-harinya lebih mudah, bahkan menyenangkan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya, senyumnya, cara ia menatap dengan penuh perhatian, dan ketenangan yang selalu ia bawa. Semua itu membuat Nadia merasa aman, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam kehidupannya yang sederhana dan penuh tanggung jawab. Meski rasa nyaman itu tumbuh, Nadia tetap berhati-hati. Ia tidak ingin terlalu cepat membuka hati, takut jika harapannya berlebihan. Namun, ia tidak bisa menafikan bahwa Raka telah meninggalkan kesan mendalam, kesan yang perlahan membuatnya merasa ada yang bisa dipercaya dan diandalkan. Hari itu berakhir dengan Nadia menatap pintu warung yang tertutup di belakang Raka. Ada senyum tipis di bibirnya, rasa penasaran yang lembut,
dan perasaan baru yang sulit ia jelaskan. Ia tahu, meski hatinya mulai tergerak, ia harus tetap berhati-hati, sambil perlahan membiarkan kedekatan itu tumbuh dengan alami. Kehidupan kerja Raka. Pagi itu, suara mesin di pabrik sepatu memenuhi ruang produksi. Raka melangkah masuk dengan setelan rapi, wajah serius, matanya menelusuri setiap lini produksi. Hari ini ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan. Keterlambatan pasokan bahan baku, beberapa sepatu yang tidak sesuai standar kualitas, dan jadwal pengiriman yang menumpuk. Meski sibuk, Raka selalu memastikan setiap keputusan diambil dengan cermat. Ia berbicara dengan manajer produksi, memeriksa laporan kualitas, dan sesekali turun ke lantai pabrik untuk memeriksa langsung. Keringat menetes di dahinya, tetapi fokusnya tetap tajam. Setiap langkah harus tepat, karena kesalahan kecil bisa berdampak besar bagi pabrik dan pekerja. Di tengah kesibukan itu, pikirannya melayang pada Nadia. Terselip senyum tipis di wajahnya ketika teringat bagaimana gadis itu tertawa ringan saat melayani pelanggan di warung kopi. Cara Nadia menatapnya dengan tulus, cara ia menolong orang lain tanpa mengeluh. Semua itu membuat hatinya hangat, meski ia harus berhadapan dengan tekanan kerja yang tinggi. Raka menyadari bahwa kesibukannya tidak pernah membuatnya melupakan hal-hal yang penting. Dalam rapat dengan tim produksi, ia bahkan menyelipkan ide tentang cara memberikan fasilitas yang lebih nyaman bagi para pekerja, sambil membayangkan bagaimana Nadia akan tersenyum jika melihatnya peduli pada orang lain. Pemikiran sederhana itu membuatnya lebih sabar menghadapi tekanan. Saat Raka duduk sebentar di ruang kantornya, menyesap kopi yang ia bawa dari kantin, pikirannya kembali melayang pada gadis berkerudung itu. Ia bertanya-tanya bagaimana warung kopi Nadia berjalan hari ini, apakah ia masih tersenyum meski lelah, dan apakah ada yang bisa ia lakukan untuk membantu tanpa membuatnya merasa tergantung. Di antara laporan, telepon, dan keputusan penting, Raka menyadari sesuatu. Meski dunia bisnis penuh tekanan, ada hal-hal sederhana yang membuat hidupnya terasa lebih hangat. Pikiran tentang Nadia bukan sekadar ketertarikan. Ia mulai menyadari bahwa perhatian dan kepedulian bisa memberi energi baru dalam kehidupannya yang sibuk. Sore itu, setelah memeriksa semua lini produksi dan memastikan masalah penting terselesaikan, Raka menatap kota dari jendela kantornya. Di balik gedung-gedung tinggi dan jalanan yang sibuk, pikirannya masih pada warung kopi kecil yang sederhana, tempat di mana senyum dan ketulusan seorang gadis telah mulai mengubah cara ia melihat hidup, meski hari itu dipenuhi tekanan dan tanggung jawab. Hari itu berakhir dengan Raka menutup dokumen terakhirnya, merasakan kepuasan karena pekerjaannya selesai, tapi juga ada rasa rindu lembut yang muncul untuk melihat Nadia, tersenyum di tengah kesederhanaan warungnya. Dunia Raka yang sibuk dan penuh tekanan ternyata kini sedikit lebih ringan karena kehadiran seorang gadis yang sederhana, namun meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Raka membuka diri. Malam itu, warung kopi kembali sepi. Lampu kuning lembut memantul di meja kayu, menciptakan suasana hangat dan intim. Nadia duduk di balik meja, sedang membersihkan cangkir terakhir, sementara Raka menyesap kopi dengan tenang di kursi dekat jendela. Ada hening singkat sebelum Raka membuka percakapan. Suara lembutnya menyela keheningan malam. "Nadia, boleh aku cerita sesuatu?" tanyanya pelan. Nadia menatapnya, sedikit terkejut, namun mengangguk. "Tentu, Raka." Raka menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan masa lalunya. Bagaimana ia memulai pabrik sepatu dari nol, menghadapi banyak tantangan dan rintangan, hingga akhirnya mencapai kesuksesan yang sekarang. Ia menceritakan kegigihan yang dibutuhkan untuk tetap berdiri di tengah persaingan yang ketat, dan tekanan yang selalu hadir dari tanggung jawab besar. Namun, di sela cerita tentang keberhasilan itu, Raka mengakui rasa sepinya. Ia bercerita tentang malam-malam panjang di kantor, keputusan penting yang harus dibuat sendirian, dan bagaimana kadang ia merasa tidak ada yang benar-benar mengerti dirinya. Kesuksesan yang dimilikinya tidak selalu membawa kebahagiaan, karena banyak momen yang harus ia jalani sendiri. Nadia mendengarkan dengan penuh perhatian,
Matanya mengikuti setiap gerakan Raka. Ada rasa empati yang muncul, campur kagum dan penasaran. Aku tidak tahu bahwa di balik kesuksesanmu, ada begitu banyak perjuangan dan kesepian, ucapnya lembut. Raka tersenyum samar. Itulah alasan aku suka datang ke warung ini. Melihat hal-hal sederhana, melihat orang-orang yang tulus, membuatku merasa hidup itu masih hangat. Dan aku merasa nyaman saat berada di dekatmu. Aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa harus selalu kuat atau tegas. Nadia menunduk sebentar. Hati terasa hangat. Ia menyadari bahwa Raka tidak hanya ingin berbagi cerita, tapi juga mempercayainya dengan sisi terdalam yang jarang ia tunjukkan kepada orang lain. Ada kedekatan yang mulai terbentuk, bukan karena kemewahan atau kekuasaan, tapi karena ketulusan dan rasa ingin saling mengerti. Malam itu, percakapan mereka berlangsung lama. Nadia mulai memahami bahwa di balik sikap tenang dan tegas Raka, ada sisi manusiawi yang rapuh, yang juga butuh perhatian dan kehangatan. Raka, di sisi lain, merasa lega bisa berbagi rasa sepinya dengan seseorang yang tulus, yang tidak menilai kesuksesannya, tapi melihat hatinya. Saat mereka berpisah di depan warung, senyum mereka bertemu, hangat, lembut, dan penuh makna. Kedekatan yang tumbuh bukan sekadar ketertarikan biasa, tapi sebuah pemahaman yang membuat keduanya mulai merasa bahwa mungkin, dalam kesederhanaan dan ketulusan, ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Persaingan bisnis. Pagi itu, pabrik sepatu Raka dipenuhi aktivitas yang padat. Mesin-mesin berdengung tanpa henti. Pekerja berlari-lari memastikan produksi tetap berjalan, dan papan pengumuman menampilkan jadwal pengiriman yang menumpuk. Di tengah kesibukan itu, Raka tampak lebih tegang dari biasanya. Sejak beberapa minggu terakhir, pabriknya menghadapi persaingan yang lebih sengit. Kompetitor baru mulai menawarkan harga lebih murah, sementara beberapa kontrak lama terancam batal. Ia menerima telepon demi telepon dari klien yang mempertanyakan kualitas dan ketepatan pengiriman. Setiap keputusan yang diambilnya harus cepat dan tepat, karena satu kesalahan kecil bisa berdampak besar bagi reputasi dan keuntungan pabrik. Raka berjalan di sepanjang lantai produksi, memeriksa sepatu demi sepatu yang tengah diproses. Keningnya berkerut, tangan sesekali mengusap wajah lelahnya. Harus cepat, harus tepat, gumamnya dalam hati. Tekanan itu terasa berat, membuatnya sulit untuk berpikir santai. Di sela kesibukan, pikirannya sesekali melayang pada Nadia. Ia teringat senyum gadis itu, tawanya yang tulus, dan cara ia menghadapi rutinitasnya dengan sabar. Pikiran itu sejenak menenangkan hati Raka, meski hanya sebentar. Namun kenyataan bisnis segera menyeretnya kembali ke tekanan yang nyata. Rapat darurat dengan manajer produksi, negosiasi dengan pemasok, dan penghitungan ulang strategi pemasaran. Meskipun lelah dan stres, Raka tetap mencoba menahan diri agar tidak mempengaruhi suasana hatinya. Ia tahu pekerja dan timnya bergantung pada ketenangannya. Namun di balik semua itu, ada rasa gelisah yang sulit dihilangkan, bukan hanya karena bisnis, tapi juga karena ia ingin tetap bisa hadir bagi Nadia, meski saat ini waktunya hampir tersita seluruhnya oleh pekerjaan. Sore hari, setelah memastikan produksi berjalan lancar dan sebagian masalah terselesaikan, Raka duduk sebentar di kantornya. Ia menatap kota dari jendela tinggi, menyadari bahwa kesuksesan membawa tanggung jawab besar, tanggung jawab yang kadang membuatnya merasa sendirian. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap tegar dan mencari cara menyeimbangkan tekanan bisnis dengan hal-hal yang membuatnya merasa hidup, termasuk kedekatannya dengan Nadia. Hari itu berakhir dengan rasa lelah yang mendalam, tetapi juga dengan tekad. Raka tahu bahwa tantangan bisnis hanyalah bagian dari perjalanan, dan kesabaran serta ketekunan akan membantunya melewatinya. Dan di balik semua tekanan itu, bayangan senyum Nadia tetap menjadi pengingat lembut bahwa ada kehidupan hangat dan tulus yang menunggu di luar pabriknya. Kehidupan berat Nadia. Pagi itu, warung kopi terasa lebih hening dari biasanya. Nadia membuka buku catatan kecilnya,
memeriksa pendapatan dan pengeluaran minggu ini. Raut wajahnya berubah tegang ketika menghitung beberapa angka yang tidak sesuai harapan. Ada kerugian kecil dari stok kopi yang rusak dan beberapa bahan yang harus dibeli ulang. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Meski kerugian itu tidak besar, bagi Nadia yang bekerja sendiri dan menata setiap rupiah dengan hati-hati, hal itu cukup membuatnya khawatir. Ia menatap meja-meja yang kosong, mencoba membayangkan bagaimana ia bisa menutupi kekurangan itu tanpa mengganggu jalannya warung. Beberapa pelanggan datang, dan Nadia tetap tersenyum ramah, melayani dengan cekatan. Namun di balik senyum itu, hatinya terasa berat. Ia berpikir tentang tagihan yang akan datang, stok yang harus dipesan, dan bagaimana memastikan warung tetap berjalan lancar. Semua tanggung jawab itu terasa menumpuk, membuatnya merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Di sela kesibukannya, Nadia menoleh ke sudut warung, seakan berharap melihat sosok yang selalu membuat hatinya lebih tenang. Ia berpikir tentang Raka, meski hanya sosok yang datang beberapa kali dan menolongnya secara diam-diam. Rasa nyaman yang ia rasakan setiap kali Raka hadir terasa seperti angin segar di tengah tekanan yang menumpuk. Nadia menggenggam cangkir kopi, menatap uap yang naik perlahan. Ia sadar, menghadapi kerugian kecil ini adalah bagian dari perjuangannya untuk mandiri. Namun hati kecilnya berharap ada sedikit bantuan, sedikit pertolongan yang bisa meringankan beban. Meski ia enggan meminta, rasa lega itu selalu muncul ketika mengingat kebaikan orang-orang yang tulus, termasuk Raka. Hari itu berakhir dengan Nadia menutup warung sambil menatap catatan keuangan. Ada rasa letih, tapi juga tekad untuk bangkit. Ia tahu bahwa hidupnya akan penuh tantangan, tapi setiap langkah yang diambil dengan sabar dan hati-hati akan membawanya lebih dekat pada mimpi-mimpinya. Dan di antara rasa khawatir dan tanggung jawab itu, ada secercah harapan bahwa tidak selamanya ia harus menghadapi semuanya sendirian. Kesalahpahaman kecil. Hari itu, warung kopi terasa biasa-biasa saja. Tapi di hati Nadia ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Beberapa minggu terakhir, Raka sering datang, menolong dengan hal-hal kecil, dan menunjukkan perhatian yang hangat. Namun pagi ini, Nadia menangkap sesuatu yang membuatnya ragu. Saat Raka menawarkan bantuan menata stok kopi, Nadia salah paham. Ia mengira Raka ingin menegaskan posisinya sebagai bos atau ingin membuatnya merasa kurang mampu. Mungkin ia hanya ingin terlihat penting atau ingin memamerkan diri, pikir Nadia, menahan senyum dan membalas dengan sikap sopan tapi sedikit dingin. Raka menyadari perubahan sikap Nadia. Senyum ramahnya yang biasanya diterima dengan hangat, kali ini dibalas dengan sikap menjaga jarak. Ia merasa ada sesuatu yang salah, namun tidak ingin memaksa. Ia tetap menolong, hanya dengan kata-kata ringan. Berharap sikapnya tetap dipahami sebagai perhatian, bukan tekanan. Nadia menjaga jarak sepanjang hari. Ia sibuk menyiapkan pesanan, melayani pelanggan, dan memastikan semua berjalan lancar. Di balik kesibukannya, ada rasa penasaran dan sedikit kesal pada diri sendiri karena merasa terganggu oleh perasaan yang mulai muncul terhadap Raka. Kenapa aku harus terlalu peduli? Bukankah seharusnya aku fokus pada warung? Gumamnya dalam hati. Raka, di sisi lain, tetap hadir dengan sabar. Ia tidak menekan, tidak menuntut, hanya diam-diam membantu. Setiap kali ia meletakkan bahan yang dibutuhkan atau menata gelas yang berserakan, ia berharap Nadia bisa memahami niat tulusnya. Namun, kesalahpahaman itu membuat jarak kecil terbentuk di antara mereka. Meski niat baik tetap ada. Hari itu berakhir dengan rasa canggung. Nadia menutup warung dengan hati berat, menyadari bahwa ia mungkin terlalu cepat menilai niat Raka. Di sisi lain, Raka berjalan pulang dengan rasa sabar, yakin bahwa waktu dan ketulusan akan memperjelas niatnya. Meski ada jarak sementara, benih perhatian dan rasa peduli yang telah tertanam tetap ada, menunggu momen yang tepat untuk kembali tumbuh. Raka mengejar. Hari itu, Raka merasakan ada jarak yang muncul antara dirinya dan Nadia.
Senyum ramah gadis itu tidak lagi sama hangatnya seperti biasanya, dan sikapnya tampak lebih berhati-hati. Raka tahu ada kesalahpahaman kecil, dan hatinya tidak tenang. Ia tidak ingin hal itu mengganggu hubungan yang baru mulai tumbuh. Begitu hari kerja di pabrik selesai, Raka memutuskan untuk mampir ke warung kopi. Ia membawa secangkir kopi hangat dan beberapa kue kecil yang biasanya menjadi favorit Nadia. Saat masuk, ia melihat Nadia tengah menata meja dengan sedikit tegang. Ia tersenyum lembut, menahan rasa gugup. "Nadia, aku rasa ada yang salah pagi ini," kata Raka dengan suara tenang. "Aku merasa sikapmu berubah, dan aku ingin menjelaskan sesuatu." Nadia menoleh, sedikit terkejut, lalu menunduk sebentar. Aku hanya sibuk, Raka. Mungkin aku terlalu cepat menilai." Raka menggeleng, duduk di seberangnya, dan menatap matanya. "Tidak apa-apa. Tapi aku ingin kau tahu, semua yang kulakukan bukan untuk membuatmu merasa terganggu atau kurang mampu. Aku hanya ingin membantu, meringankan bebanmu, karena aku peduli padamu. Tidak lebih, tidak kurang." Nadia terdiam sejenak, merasakan ketulusan yang terpancar dari setiap kata Raka. Ia mulai menyadari bahwa kesalahpahaman itu muncul dari rasa curiganya sendiri, bukan dari niat Raka. Perlahan, ketegangan di wajahnya mulai mereda. Raka tersenyum ringan, menambahkan, "Aku tidak ingin kita menjauh karena hal kecil. Aku ingin kita bisa saling memahami, meski kadang aku tidak tahu cara terbaik untuk menunjukkan perhatian." Nadia menatapnya, hati hangat. Ia tersenyum tipis, kali ini dengan rasa lega. "Aku mengerti sekarang, Raka. Maaf kalau aku terlalu cepat menilai." Raka mengangguk, senang melihat senyum Nadia kembali. Ia merasa lega, karena ketulusan dan kesabarannya membuahkan hasil. Dalam keheningan warung yang hangat itu, keduanya duduk bersama, menikmati kopi dan kue, sambil membiarkan momen sederhana memperkuat kepercayaan yang baru saja pulih. Hari itu menegaskan satu hal bagi Raka. Ketulusan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk memperbaiki hubungan, terutama ketika hati mulai terikat. Ia sadar, meski kesalahpahaman bisa muncul, niat yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Momen kedekatan rahasia. Sore itu, warung kopi sudah sepi. Hanya tersisa aroma kopi hangat dan suara mesin yang lembut di sudut ruangan. Nadia sedang menata kursi terakhir, ketika Raka masuk dengan senyum ringan. Tanpa menunggu lama, ia duduk di meja dekat jendela, dan Nadia mengangguk ramah. "Sepertinya hari ini lebih tenang," ujar Raka, menatap Nadia. "Iya, akhirnya bisa bernapas sejenak," jawab Nadia, tersenyum tipis. Ada rasa lega karena tidak ada hiruk-pikuk pelanggan. Raka menatapnya, lalu mengusulkan sesuatu yang sederhana. "Kalau kau tidak keberatan, aku ingin menemanimu sebentar. Hanya kita berdua. Tidak ada orang lain." Nadia terdiam sejenak. Hatinya berdetak lebih cepat. Ia merasakan ketulusan di mata Raka, berbeda dari semua perhatian yang pernah ia terima sebelumnya. "Baiklah, tapi sebentar saja," jawabnya, sambil tersenyum tipis. Mereka duduk berdua, berbicara ringan tentang hal-hal sederhana, kopi, cuaca, dan kejadian lucu beberapa hari terakhir. Tidak ada tekanan, tidak ada formalitas, hanya dua orang yang menikmati kehadiran satu sama lain. Sesekali mereka tertawa kecil, menatap wajah masing-masing dengan rasa nyaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di momen itu, Nadia merasa ada ruang aman, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Raka, di sisi lain, menikmati setiap detik, merasakan kedekatan yang berkembang alami, jauh dari sorotan dan gangguan. Ia tidak terburu-buru, hanya ingin hadir di sisi Nadia, menunjukkan ketulusan dan perhatian melalui kehadiran sederhana. Ketika senja mulai menurunkan cahaya lembutnya melalui jendela, mereka masih duduk di sana. Ada keheningan yang nyaman, bukan canggung,
melainkan penuh makna. Nadia menatap secangkir kopi di tangannya, lalu menatap Raka. "Terima kasih. Aku merasa tenang saat bersamamu," katanya lembut. Raka tersenyum, matanya hangat. "Aku juga, Nadia. Kadang momen sederhana seperti ini lebih berharga daripada apapun." Hari itu berakhir dengan mereka pulang ke arah masing-masing. Namun hati keduanya terasa lebih dekat. Momen rahasia itu menjadi kenangan kecil yang hangat, pondasi dari hubungan yang perlahan tumbuh, penuh ketulusan, kenyamanan, dan rasa saling menghargai, percaya dan terbuka. Hari itu, warung kopi terasa hangat meski angin sore meniup dari jendela terbuka. Nadia sedang menyiapkan pesanan, ketika Raka masuk seperti biasanya. Namun kali ini, ada perasaan berbeda yang terasa di udara, tenang, akrab, dan penuh rasa nyaman. Setelah beberapa menit berbincang ringan, Raka duduk di seberang Nadia, menatap matanya dengan lembut. "Nadia, aku ingin jujur padamu," katanya. Suaranya tenang tapi tegas. "Aku tidak hanya datang untuk menolong atau memperhatikanmu dari jauh. Aku ingin kau tahu, aku benar-benar peduli padamu." Nadia terdiam sejenak, hatinya berdebar. Kata-kata itu berbeda dari sekadar perhatian kecil yang selama ini ia rasakan. Ada ketulusan yang tulus dan tidak dibuat-buat. Ia menunduk, menyadari bahwa perasaan yang ia rasakan selama ini mulai memuncak menjadi sesuatu yang lebih nyata. "Raka, aku merasa nyaman saat bersamamu. Selama ini aku selalu berhati-hati, tapi aku mulai percaya padamu," jawab Nadia. Suaranya lembut tapi jelas. Ada sedikit getar di kata-katanya. Tanda hatinya mulai terbuka. Raka tersenyum hangat. "Aku senang mendengarnya. Aku berjanji, aku tidak akan membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau bisa mempercayai aku, tanpa takut atau ragu." Mereka berbicara lebih lama, saling berbagi cerita yang lebih dalam, tentang ketakutan, harapan, dan mimpi masing-masing. Nadia mulai merasa lega, karena ia menemukan seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, yang hadir dengan ketulusan dan kesabaran. Hari itu menjadi titik balik bagi Nadia. Ia mulai membuka hati, percaya pada ketulusan Raka, dan membiarkan dirinya merasakan kenyamanan yang selama ini jarang ia temukan. Bukan hanya sekadar rasa senang, tapi perasaan bahwa ada seseorang yang benar-benar memahami dan menghargai dirinya. Saat Raka meninggalkan warung sore itu, Nadia menatap pintu tertutup. Senyumnya tulus dan hati terasa ringan. Ia menyadari, percaya pada seseorang bukan berarti lemah, tapi memberi kesempatan untuk menemukan kehangatan dan ketulusan dalam hidup yang sederhana. Dan bagi Raka, melihat Nadia mulai percaya padanya adalah hadiah terbesar. Semua usaha, perhatian, dan kesabaran yang ia lakukan perlahan membuahkan hasil, kepercayaan yang tulus, yang kini menjadi fondasi dari hubungan mereka yang semakin dekat dan hangat. Mimpi bersama. Sore itu, warung kopi kembali sepi. Cahaya matahari mulai memudar, menembus jendela dengan hangat, menciptakan suasana nyaman di antara aroma kopi dan suara pelan mesin yang berhenti berputar. Nadia sedang menata kursi terakhir, sementara Raka duduk di meja favoritnya, menatap gadis itu dengan senyum lembut. "Kalau kau tidak keberatan, aku ingin tahu lebih banyak tentang impianmu, Nadia," kata Raka, suaranya tenang. "Bukan hanya hari ini, tapi masa depanmu. Bagaimana kau membayangkan hidupmu nanti?" Nadia menatap secangkir kopi di tangannya, tersenyum tipis. "Aku ingin warung kopi ini tetap berjalan, tapi aku juga ingin sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Tempat di mana orang merasa nyaman, seperti rumah kedua. Sederhana, tapi penuh hangatnya." Raka mengangguk pelan. "Aku mengerti. Dan aku ingin hidup yang sederhana juga. Sibuk memang bagian dari pekerjaanku, tapi aku ingin suatu hari bisa menikmati ketenangan, menjalani usaha yang memberi manfaat, dan hidup dengan orang-orang yang tulus. Seperti kau." Mereka berbicara lebih panjang,
saling bertukar ide tentang usaha kecil yang bisa mereka kembangkan bersama. Mungkin kombinasi antara warung kopi Nadia dan pabrik sepatu Raka. Tidak terlalu ambisius, tapi cukup untuk memberi kebahagiaan dan rasa puas. Ide itu membuat Nadia tersenyum, membayangkan kehidupan yang lebih ringan dan penuh makna. Jadi, kita bisa bermimpi bersama, ya? Tanya Nadia, matanya bersinar lembut. Raka menatapnya, matanya hangat. Ya, Nadia. Kita bisa mulai dari hal kecil, lalu perlahan membangun sesuatu yang lebih besar. Tapi yang terpenting, kita bisa menikmati setiap langkahnya bersama. Percakapan itu membuat keduanya merasa lebih dekat. Tidak ada tekanan atau keharusan, hanya dua orang yang membiarkan diri mereka bermimpi bersama, saling mendukung, dan merasakan hangatnya kebersamaan. Setiap ide, setiap tawa ringan, dan setiap rencana sederhana menjadi benih yang akan tumbuh menjadi fondasi masa depan mereka. Saat matahari tenggelam, mereka masih duduk di sana, membicarakan hal-hal kecil yang perlahan membentuk gambaran besar, tentang usaha, kehidupan sederhana, dan kebahagiaan yang bisa dicapai bersama. Mimpi-mimpi itu membuat mereka merasa bahwa dunia yang luas dan sibuk ini ternyata bisa dipenuhi kehangatan, ketulusan, dan harapan yang nyata. Hari itu berakhir dengan senyum yang tulus, hati yang ringan, dan keyakinan bahwa masa depan tidak selalu harus rumit, selama mereka mau bermimpi, bekerja, dan menjaga satu sama lain dengan tulus. Raka mengundang Nadia ke pabrik. Suatu sore, Raka menatap Nadia sambil menyesap kopi hangat. Nadia, kalau kau tidak keberatan, aku ingin kau datang ke pabrik suatu hari. Aku ingin kau melihat bagaimana aku bekerja, dan juga ingin kau mengerti sisi lain dari hidupku. Nadia menatapnya sejenak, sedikit ragu, namun senyum tipis muncul. Aku, boleh, tapi aku tidak ingin merepotkanmu. Tidak sama sekali. Aku hanya ingin kau tahu bahwa bukan hanya senyum dan perhatian yang ada di hidupku, tapi juga kerja keras dan tanggung jawab yang kadang membuatku sibuk. Jawab Raka, matanya tulus. Hari berikutnya, Nadia datang ke pabrik sepatu. Begitu memasuki ruangan besar dengan mesin-mesin yang berdengung dan pekerja yang sibuk, Nadia terpesona melihat skala dan disiplin yang diterapkan Raka. Ia melihat Raka bergerak cekatan, memeriksa setiap lini produksi, berkomunikasi dengan timnya, namun tetap memperhatikan detail kecil yang membuat kualitas tetap terjaga. Di selatur pabrik, Raka menjelaskan proses produksi sepatu dari awal hingga akhir. Setiap sepatu yang keluar dari sini bukan hanya produk, tapi hasil kerja keras dan tanggung jawab. Aku ingin kau tahu bahwa kesuksesan itu butuh usaha, bukan sekadar keberuntungan, kata Raka sambil menatap Nadia. Nadia mengangguk pelan, merasa kagum. Di balik ketenangan dan senyum hangatnya, ada sisi serius dan tulus yang selama ini jarang ia lihat. Raka bukan hanya pria yang perhatian di warung kopi, tetapi juga sosok yang gigih, bertanggung jawab, dan tulus dalam setiap tindakannya. Saat mereka duduk sejenak di ruang istirahat pabrik, Raka tersenyum lembut. Aku ingin kau mengerti hidupku sepenuhnya. Nadia, tidak hanya sisi mudah atau menyenangkan, tapi juga tanggung jawab dan kerja keras yang terkadang melelahkan. Nadia tersenyum, hatinya hangat. Ia menyadari bahwa rasa kagum dan nyaman yang ia rasakan terhadap Raka bukan hanya karena perhatian kecil di warung kopi, tapi juga karena ketulusan dan integritas yang ia lihat sekarang. Sisi serius itu membuatnya semakin menghargai pria di depannya, bukan hanya sebagai teman atau pendengar, tapi sebagai sosok yang bisa ia percayai dan kagumi. Hari itu berakhir dengan Nadia meninggalkan pabrik dengan rasa kagum dan hati yang lebih dekat. Ia menyadari bahwa Raka tidak hanya seorang pria yang baik dan peduli, tapi juga sosok yang serius, tulus, dan bertanggung jawab, sisi yang membuatnya semakin menghormati dan percaya padanya. Momen romantis pertama. Malam itu, lampu kota memantul lembut di jalanan sepi. Raka mengajak Nadia keluar dari rutinitas harian mereka di warung kopi, mengajaknya berjalan santai di taman kota yang tidak jauh dari situ.
Suasana berbeda dari hiruk-pikuk warung membuat Nadia merasa lega, sekaligus sedikit gugup. Ini tempat favoritku untuk berpikir, kata Raka sambil tersenyum. Tenang, sepi, dan bisa melihat langit malam tanpa gangguan. Nadia tersenyum, menatap cahaya lampu yang memantul di daun-daun pohon. Aku senang kau mengajakku ke sini. Rasanya berbeda, nyaman. Mereka duduk di bangku kayu yang menghadap taman, di mana lampu-lampu temara menciptakan bayangan lembut. Percakapan mereka dimulai ringan, tentang kopi, pabrik, dan hal-hal lucu yang terjadi di hari itu. Namun perlahan, kata-kata itu berubah lebih hangat dan intim. Raka menatap Nadia dengan tatapan yang lebih lembut dari biasanya, sementara Nadia merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Raka tersenyum tipis. Nadia, aku senang bisa bersama denganmu seperti ini. Bukan hanya di warung, tapi di tempat yang tenang. Aku ingin kau tahu, aku merasa nyaman di dekatmu. Nadia menunduk sejenak, hatinya hangat. Ia tidak menyangka akan merasakan kedekatan seperti ini, jauh dari keramaian dan tatapan orang lain. Aku juga merasa nyaman, seperti bisa menjadi diriku sendiri. Raka perlahan meraih tangan Nadia, tidak terburu-buru, hanya sentuhan lembut yang menunjukkan ketulusan dan rasa hangat. Nadia tidak menarik diri, ia membiarkan tangan mereka tetap saling menyentuh, merasakan kedekatan yang berbeda dari sebelumnya. Ini perasaan yang baru bagi kita, ya? Tanya Nadia dengan suara pelan, hampir berbisik. Ya, jawab Raka lembut. Dan aku ingin merasakan momen sederhana ini bersamamu, tanpa tergesa-gesa, tanpa tekanan. Di tengah cahaya temaram dan aroma malam yang sejuk, mereka duduk berdua, menikmati keheningan yang nyaman. Tawa kecil, tatapan hangat, dan sentuhan lembut menciptakan momen romantis pertama yang tidak terlupakan. Ini bukan hanya tentang ketertarikan, tapi tentang rasa percaya, kenyamanan, dan kehangatan yang tumbuh perlahan, fondasi dari hubungan yang mulai nyata. Saat malam beranjak larut, mereka berdua berdiri, berjalan kembali ke jalanan kota yang sepi, saling berbagi senyum yang tulus. Nadia menyadari bahwa momen sederhana ini membuat hatinya mulai terbuka, sementara Raka merasa lega karena ketulusan dan kesabarannya kini mulai membuahkan hasil, momen intim pertama yang menandai awal kedekatan yang lebih hangat dan mendalam. Ujian kesetiaan. Beberapa minggu setelah momen romantis pertama mereka, kehidupan Raka dan Nadia tampak semakin harmonis. Namun dunia tidak pernah sepenuhnya tenang. Suatu hari, seorang klien lama Raka datang ke pabrik, membawa proposal yang menggiurkan. Ia juga memperlihatkan ketertarikan pribadi pada Raka, berusaha menciptakan keraguan dengan komentar yang halus namun menyindir tentang Nadia. Di sisi lain, seorang pelanggan tetap di warung kopi menebar gosip kecil, menyatakan bahwa Raka terlalu dekat dengan banyak wanita di lingkungan bisnisnya. Meski tidak langsung, kabar itu sampai ke telinga Nadia melalui desas-desus yang membuat hatinya gelisah. Nadia merasa hati dan pikirannya diuji. Ia mulai mempertanyakan niat Raka, meski logikanya tahu bahwa pria itu tulus. Namun gosip dan godaan dari orang luar menimbulkan rasa cemas yang tak mudah diabaikan. Apakah aku salah menilai? Apakah aku terlalu percaya? Pikirnya, duduk di warung dengan cangkir kopi yang belum tersentuh. Raka sendiri menyadari perubahan sikap Nadia. Ia tahu ada ketegangan kecil yang muncul, dan hatinya tidak tenang. Ia memutuskan untuk bertindak secara terbuka. Setelah pulang dari pabrik, ia mengunjungi warung kopi Nadia. Nadia, aku tahu ada yang membuatmu khawatir. Tapi aku ingin kau tahu, aku hanya peduli padamu. Tidak ada yang lain, ucapnya dengan tatapan tulus, tanpa ada keraguan atau nada defensif. Nadia menatapnya, hati sedikit lega, namun masih ada sisa rasa ragu. Raka melanjutkan, orang bisa berkata apa saja, tapi yang penting adalah apa yang kita rasakan dan percayai satu sama lain. Aku tidak akan membiarkan orang luar merusak apa yang kita miliki. Perlahan,
Kata-kata dan ketulusan Raka menenangkan hati Nadia. Ia menyadari bahwa ujian kesetiaan bukan hanya tentang kehadiran fisik, tetapi tentang kemampuan untuk percaya pada hati dan niat satu sama lain. Dengan napas panjang, Nadia mengangguk, menatap Raka dengan mata yang lebih lembut. Aku percaya padamu, Raka. Aku tidak ingin gosip atau godaan mengganggu kita. Hari itu menandai sebuah pembelajaran penting bagi keduanya. Cinta sejati tidak selalu berjalan mulus, tapi melalui kepercayaan dan ketulusan, mereka mampu melewati ujian dari dunia luar. Raka dan Nadia semakin dekat, bukan hanya karena momen romantis, tapi karena mereka belajar bahwa saling percaya adalah pondasi yang tak tergantikan dalam hubungan mereka. Raka membela Nadia. Suatu sore, warung kopi Nadia kembali ramai dengan pelanggan. Namun di tengah keramaian, Nadia mendengar bisik-bisik yang membuatnya menegang. Beberapa orang membicarakan Raka, menyebarkan gosip yang seakan meragukan ketulusan pria itu. Nadia menunduk, hati terasa berat, merasa khawatir bahwa hal-hal kecil ini akan mengganggu hubungannya dengan Raka. Raka, yang kebetulan datang untuk menemui Nadia, segera menangkap suasana yang tegang. Ia menatap wajah Nadia, membaca kegelisahan yang terselip di balik senyum tipisnya. Tanpa menunggu, ia melangkah ke tengah kerumunan, menegur dengan tenang namun tegas. Cukup, kata Raka. Suaranya jelas terdengar di seluruh warung. Kau boleh berkata apapun, tapi aku di sini bukan untuk dijadikan bahan gosip. Nadia adalah seseorang yang aku hargai, dan aku tidak akan membiarkan orang meragukan atau mengganggunya. Beberapa pelanggan terdiam, terkejut oleh ketegasan Raka. Nadia menatapnya, matanya berkaca-kaca, hati terasa hangat dan lega. Ia menyadari bahwa pria di depannya bukan hanya sekadar perhatian di warung kopi, tapi benar-benar serius dan siap melindungi dirinya. Setelah situasi mereda, Raka duduk di seberang Nadia, menyentuh tangannya lembut. Aku ingin kau tahu, Nadia, aku tidak hanya peduli, tapi juga serius denganmu. Tidak ada yang akan mengubah itu, baik gosip maupun masalah dari luar, ucapnya dengan tulus. Nadia tersenyum tipis, hatinya terasa ringan. Selama ini ia selalu berhati-hati dengan orang-orang di sekitarnya. Namun Raka membuktikan bahwa ketulusan dan keseriusan bisa menjadi pelindung yang nyata. Ia mulai merasa lebih aman dan percaya, bukan hanya pada kata-kata Raka, tapi juga pada tindakan nyata yang ia tunjukkan. Hari itu menegaskan satu hal, cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata manis atau perhatian kecil, tapi juga tentang kesediaan untuk membela, melindungi, dan menunjukkan ketulusan melalui tindakan. Nadia merasa hatinya semakin yakin, sementara Raka merasa lega karena bisa menunjukkan niatnya dengan jelas, bahwa ia bukan hanya hadir untuk menolong, tapi juga untuk menjaga dan menghargai gadis yang kini begitu berarti baginya. Nadia membantu Raka. Suatu pagi di pabrik sepatu, Raka tengah sibuk memeriksa lini produksi. Beberapa pekerja melaporkan masalah kecil. Proses perakitan yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan dan beberapa bahan yang kurang efisien. Raka menghela napas, merasa sedikit frustrasi karena masalah itu bisa mempengaruhi target produksi. Saat itulah Nadia, yang sengaja datang untuk melihat pabrik lebih dekat, memperhatikan keadaan. Ia mengamati alur kerja dengan teliti, memperhatikan bagaimana pekerja bergerak dan mesin digunakan. Raka, mungkin kita bisa mencoba sedikit perubahan pada tata letak dan alur kerja, agar lebih efisien, katanya pelan, ragu-ragu. Raka menatapnya dengan penuh perhatian. Apa maksudmu, Nadia? Jelaskan idemu. Nadia mulai menjelaskan dengan sederhana namun jelas. Ia menyarankan beberapa perubahan minor, menata bahan agar lebih mudah dijangkau, menyesuaikan posisi mesin tertentu, dan membagi tugas agar setiap pekerja bisa bekerja lebih fokus. Ide-ide itu sederhana, tapi logis dan mudah diterapkan. Raka tersenyum, kagum. Aku tidak menyangka, Nadia, ide sederhanamu ini bisa membantu banyak. Kau benar-benar melihat masalah dari sudut berbeda. Dengan bantuan Nadia,
Mereka mulai mengatur ulang beberapa area produksi. Para pekerja mengikuti arahan, dan dalam beberapa jam, alur kerja menjadi lebih lancar. Efisiensi meningkat, dan masalah yang sebelumnya menghambat produksi mulai berkurang. Raka menatap Nadia. Matanya bersinar. Aku senang kau mau terlibat. Ini bukan hanya tentang pabrik atau bisnis, tapi tentang kemitraan. Tentang bagaimana kita bisa saling melengkapi. Nadia tersenyum hangat, merasa bangga bisa membantu. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik, Raka. Bukan hanya sebagai orang luar, tapi sebagai seseorang yang peduli padamu, dan pada apa yang penting bagimu. Hari itu, hubungan mereka terasa semakin kuat. Bukan hanya sebagai pasangan yang saling menyukai, tapi juga sebagai mitra yang bisa bekerja sama, saling menghargai, dan saling melengkapi. Nadia membuktikan bahwa ketulusan dan kecerdasannya bisa menjadi kekuatan nyata bagi Raka, sementara Raka semakin menghargai gadis di sisinya, tidak hanya karena hatinya, tetapi juga karena ide dan dukungan yang nyata. Momen itu menegaskan satu hal, kemitraan sejati adalah tentang saling percaya, mendukung, dan bersama-sama menemukan solusi, bukan sekadar ikut campur, tapi benar-benar berkontribusi dengan tulus. Keputusan bersama. Malam itu, setelah pabrik dan warung kopi sepi, Raka mengajak Nadia duduk di sebuah kafe kecil yang tenang. Lampu temaram dan aroma kopi menciptakan suasana hangat yang pas untuk percakapan serius namun lembut. Nadia, aku ingin kita bicara tentang sesuatu yang penting, kata Raka sambil menatap gadis di depannya. Aku merasa hubungan kita sudah semakin dekat, tapi aku ingin kita membuat keputusan bersama, tentang bagaimana kita saling mendukung, bukan hanya dalam hati, tapi juga dalam tindakan. Nadia menatap Raka, hatinya berdebar. Ia tahu pria itu serius. Aku mengerti. Aku juga ingin begitu, Raka. Aku ingin kita benar-benar menjadi tim, saling mendukung dalam setiap hal. Raka tersenyum, matanya hangat. Aku ingin kau tahu, aku akan selalu ada untukmu, tidak hanya saat bahagia, tapi juga saat kau menghadapi kesulitan. Begitu pula aku berharap kau bersedia berdiri bersamaku, dalam pekerjaan maupun kehidupan. Nadia menggenggam tangan Raka lembut. Aku bersedia, Raka. Aku ingin kita saling percaya dan mendukung sepenuh hati. Aku tidak ingin ada yang menghalangi kita, selama kita mau berusaha bersama. Percakapan itu berlangsung lama. Mereka saling berbagi mimpi, harapan, dan ketakutan masing-masing. Mereka membicarakan bagaimana menghadapi tantangan, menjaga kepercayaan, dan selalu terbuka satu sama lain. Keputusan itu tidak hanya kata-kata, tapi sebuah komitmen yang tulus. Raka menarik napas panjang, merasakan lega dan bahagia. Aku senang kita sepakat. Ini bukan sekadar hubungan, Nadia, tapi kemitraan yang nyata. Kita akan saling menguatkan, bukan hanya saat mudah, tapi juga saat sulit. Nadia tersenyum hangat, matanya berbinar. Ia merasakan ketenangan yang berbeda, sebuah kepastian bahwa mereka bisa menghadapi apapun bersama. Malam itu menegaskan fondasi hubungan mereka, kepercayaan, ketulusan, dan dukungan penuh dari hati yang sama-sama tulus. Saat mereka meninggalkan kafe, berjalan di trotoar yang diterangi lampu jalan, tangan mereka saling menggenggam erat. Tidak ada kata yang perlu diucapkan lagi. Keputusan bersama itu telah membuat mereka semakin dekat, siap menghadapi dunia dengan keberanian, ketulusan, dan cinta yang kini bukan sekadar perasaan, tapi aksi nyata dalam setiap langkah mereka. Masa depan cerah. Beberapa bulan berlalu sejak Raka dan Nadia membuat keputusan untuk saling mendukung sepenuh hati. Hari-hari mereka kini dipenuhi kesibukan, namun ada rasa ringan dan bahagia yang tidak pernah terasa sebelumnya. Di pabrik sepatu, Raka melihat lini produksi berjalan lancar. Masalah yang dulu membuatnya stres kini berhasil diatasi berkat ide-ide cerdas dan masukan dari Nadia. Stafnya bekerja lebih efisien, suasana pabrik lebih harmonis, dan permintaan dari klien meningkat.
Keberhasilan itu membuat Raka tersenyum setiap kali memikirkan betapa besar pengaruh Nadia, tidak hanya sebagai pasangan, tapi sebagai mitra yang peduli dan cerdas. Di sisi lain, warung kopi Nadia juga berkembang pesat. Pelanggan datang tidak hanya karena kopi yang enak, tetapi juga karena suasana hangat yang selalu ia ciptakan. Dengan bantuan Raka dalam beberapa aspek manajemen sederhana, Nadia mampu menata stok, mengatur pemasaran, dan meningkatkan pelayanan tanpa kehilangan sentuhan personal yang membuat orang merasa nyaman. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin terasa. Mereka bukan hanya berbagi perasaan, tapi juga saling memahami dan mendukung dalam pekerjaan, menghadapi tantangan, dan merayakan pencapaian kecil bersama. Setiap senyum, tawa, dan perhatian sederhana menjadi benih yang memperkuat hubungan mereka. Suatu sore, setelah menyelesaikan urusan pabrik dan warung, Raka mengajak Nadia duduk di taman kota yang tenang, tempat mereka sering menghabiskan waktu berdua. Nadia, lihatlah semua yang telah kita capai. Aku merasa bangga, bukan hanya dengan pabrik atau warung, tapi karena kita melakukannya bersama, kata Raka, menatap matanya dengan hangat. Nadia tersenyum, merasakan ketenangan dan kepuasan dalam hatinya. Aku juga, Raka. Kita menghadapi banyak hal, tapi kita berhasil. Dan yang paling penting, kita saling punya satu sama lain. Momen itu menegaskan satu hal, masa depan yang cerah bukan hanya tentang kesuksesan materi, tapi tentang hubungan yang kuat, saling percaya, dan dukungan tulus yang mereka miliki. Raka dan Nadia menyadari bahwa dengan saling memahami dan bekerja sama, mereka mampu menghadapi apapun, baik kesulitan maupun kebahagiaan, dengan hati yang sama-sama tenang dan bahagia. Saat matahari perlahan tenggelam, keduanya duduk berdua di bangku taman, tangan mereka saling menggenggam, menikmati suasana hangat. Masa depan mereka tampak cerah, penuh harapan, cinta, dan kerjasama yang tulus. Sebuah kehidupan yang sederhana tapi berarti, di mana mimpi dan cinta berjalan seiring, tanpa ada yang tersisih. Cinta yang saling menguatkan. Pagi itu, sinar matahari lembut menembus jendela warung kopi. Nadia sedang menyiapkan kopi dan kue untuk pelanggan pertama, sementara Raka duduk di sudut meja, menatap gadis itu dengan senyum hangat. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, hanya kedamaian yang terasa dalam setiap gerakan mereka. Beberapa bulan terakhir, pabrik sepatu berjalan lancar, warung kopi berkembang, dan hubungan mereka semakin kuat. Namun yang paling berharga bagi keduanya bukan sekadar kesuksesan, melainkan kehangatan yang tumbuh dari saling menghargai, saling percaya, dan saling mendukung. Raka bangkit, membantu Nadia menata meja. Aku senang melihatmu bahagia, ucapnya lembut. Nadia menatapnya, senyum tulus terukir di wajahnya. Aku juga, Raka. Semua ini terasa mudah karena kita saling menguatkan. Mereka tidak perlu kata-kata panjang atau momen dramatis. Kehadiran satu sama lain sudah cukup menjadi sumber kekuatan. Ketika Raka lelah setelah urusan pabrik, ia menemukan ketenangan di dekat Nadia. Saat Nadia merasa terbebani oleh tanggung jawab warung, Raka ada untuk menenangkan dan mendukungnya. Mereka berjalan di taman sore itu, tangan mereka saling menggenggam, berbagi tawa ringan dan cerita sederhana. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tidak ada perlombaan hidup yang melelahkan, hanya dua hati yang memilih untuk bersama, saling menguatkan, dan menumbuhkan cinta yang sederhana namun tulus. Hari itu, Raka dan Nadia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang kemewahan atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang hadir di sisimu, menumbuhkan ketenangan, dan membuatmu percaya bahwa dunia yang sibuk ini masih bisa hangat dan penuh cinta. Ketika matahari tenggelam, mereka duduk di bangku taman, menikmati sejuknya udara senja. Tangan mereka tetap saling menggenggam. Mata mereka saling bertemu dengan rasa nyaman yang dalam. Dunia luar bisa terus berputar dengan segala tantangan dan kesibukannya, tapi di antara mereka, ada satu hal yang pasti. Cinta yang saling menguatkan, sederhana tapi tulus,
dan cukup untuk membuat hidup lebih indah dari yang pernah mereka bayangkan. Dan dengan senyum yang sama hangatnya dengan saat mereka bertemu pertama kali, Raka dan Nadia menatap masa depan, tidak dengan rasa takut atau ragu, tapi dengan keyakinan, cinta, dan kebahagiaan yang lahir dari hati yang saling memahami.